Gigi berlubang tidak perlu dicabut selama tidak menyebabkan sakit. Mitos atau fakta? Banyak kasus pasien dengan gigi berlubang tidak melakukan perawatan hingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan pastinya bau mulut. Males deh ngobrol sama orang yang bau mulut. Ingat ya, gigi yang berlubang perlu dilakukan tindakan secara medis yang ditentukan oleh dokter setelah pemeriksaan. Mau lubang besar atau lubang kecil tetap harus dilakukan tindakan ya. Jangan kayak jalan umum yang berlubang tapi didiemin aja sama pemerintah. Bentar. Aduh, nyangkut lagi. Pemain Apa sih? Marah-marah terus dari kemarin? ini loh, setiap kali aku makan nyangkut terus di gigi. Periksa tuh ke dokter. Takut. Alah, kamu tuh datang periksa. Kan belum tentu dicabut. Dilihat Anterin. dulu. Males. Ayo anterin. Ya udah deh, aku datang sendiri. Selamat datang di Surdan TV. Ini dengan siapa? Dari planet mana atau negara mana, Mbak? Eve. Ah, kenapa? Elvi. Ivy. Oh, Ivi. Oh, kenapa sih ngomongnya pakai gitu? Kenapa? Ini udah makanan nyangkut dari tadi. Oh, ada keluhan gigi. Oke. Nah, ini pas banget nih. Kita juga datangkan salah satu dokter gigi cantik di Indonesia. Ada Dokter Karin. Hai Ivy. Oke, ceritain dulu dong gimana ceritanya bisa keluhannya seperti itu, gimana ceritanya? Awalnya tuh aku kesel aja sih, teman aku tuh si Dori nih main HP mulu kalau misalnya makan. Terus tambah kesel lagi kalau misalnya aku tuh makan tuh, aku kan makan ayam ya, itu sering nyangkut nih ayamnya di gigi. Ayamnya masih berbulu dimakan? Masih utuh sih. Oh, masih utuh ya, berarti Iya. salah dia ya. Lain kali ayamnya jangan utuh. Harusnya sekelompok ayam dimakan. Tambah parah dong. Oke. Terus gimana ceritanya terus? Terus yaudah, aku disaranin dia ke dokter gigi Oke. gitu. Tapi dia nggak mau nemenin, jadi ya masih kesel sih dikit-dikit. Oke, Dok. Ini gimana, Dok? Berarti keluhannya tentang adanya sesuatu di giginya. Gimana sih, Dok, sebetulnya nih? Ivi Kalau gimana? dokter- Ivi keluhannya apa nih tadi? Giginya keselip? Iya, keselip tuh, Dik? makan. Mungkin gara-gara berlubang kali ya. Giginya Oh, gigi berlubang. Iya. Oke. Sebetulnya Oke. kenapa sih gigi bisa berlubang gitu, Dok? Bisa dijelaskan? Jadi gini nih, gigi berlubang itu sebenarnya sebabnya banyak hal ya, nggak cuma langsung kayak tiba-tiba berlubang gitu. Ivi suka makan ini nggak? Makan permen, makan yang manis-manis gitu, suka makan gitu-gitu nggak? Atau saya ngeliatin Dokter Karin Oh, mungkin gitu. karena manis. Iya gitu. dah. Oke. Gimana? Penyebab gigi berlubang. Oh Iya benar. Makanya jangan manis-manis dong. Ini narasumber sekaligus penyebabnya ya. Oke. Apa tuh gimana? Biasanya apa kebiasaan yang biasanya adik Ivi? Adik Ivi ini Adik kayak apa Ivi. sih? Itu unyu-unyu kan? Lucu banget ya. Ya kan? Arigato. Jadi kalau makanan aku suka sih yang manis-manis. Cuman kalau misalnya penyebabnya mungkin juga karena aku jarang gosok gigi ya. Paling kan kalau misalnya aku pulang nih udah kemalaman terus ketiduran sukanya. Langsung tidur. Jadi nggak gosok gigi Iya. gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa menyebabkan gigi kamu jadi berlubang. Jadi gigi berlubang itu terjadi ketika kamu makan manis tuh, terus kamu nggak gosok gigi. Jadi di situ kan gigi kamu, mulut kamu kan pasti kan banyak ada kuman, ada kotoran, sisa makanan kan, terus nggak kamu bersihin. Nah, jadinya bakterinya tumbuh deh di situ karena lingkungan mulutnya juga kotor, terus nggak kamu bersihin, timbullah jadi gigi berlubang tadi gitu. Hanya masalah sepele untuk kita tidak sering menggosok gigi itu bisa menyebabkan gigi berlubang ya, Iya, Dok, ya? bener banget ya. Oke, dan kalau kita pengen tahu nih sebenarnya struktur gigi itu
yang bisa jadi berlubang tuh kayak gimana sih, Dok? Mungkin dokter bisa peragain deh. Nah, Mungkin. kebetulan di sini di depan kita ini ada gigi ya. Gigi ini bisa Oke. kita potek seperti hati ya. Oh my Iya, God, my God. luar biasa ya. Oke. Nggak cuma hati kita yang bisa potek-potek ya ternyata. Benar, curcol ya. Curcol, ya benar. Nah, di sini ada bagian-bagian gigi nih. Kalau Ivi sama Kak David ya ini ya. Kalau Ivi sama Kak David lihat, jadi di sini itu kan ada bagian yang putih banget nih. Oh, oke. Nah, terus nanti turun ke sini ada bagian yang kuning kan. Iya. Nah, ini tuh bagian dari gigi. Jadi bagian yang paling putih ini tuh biasa disebut sebagai enamel. Oh. Terus bagian yang kuning ini tuh kita sebut sebagai dentin. Bagian yang kuning ini tuh bagian lapisan kedua dari gigi. Gitu. Terus kalau yang merah-merah ini adalah pulpa namanya atau Pulpa. yang bahasa mudahnya adalah saraf gigi. Oh, oke. Nah, kalau giginya Ivi sakit, sebenarnya tuh nggak langsung sakit. Pasti awalnya gigi itu udah berlubang, cuman nggak dirawat. Gitu, belum ada keluar rasa sakit, tapi sebenarnya udah berlubang gitu. Nah, biasanya ketika belum sakit tuh, itu paling lubangnya sampai ke bagian yang kuning aja nih. Iya, lubangnya baru nyampe situ, tapi nggak dirawat. Akhirnya lubangnya jadi makin dalam. Kalau udah makin dalam, biasanya nih lubangnya sampai ke bagian yang merah ini atau kena ke saraf gigi itu tadi. oke. Gitu. Makanya kalau udah kena ke saraf gigi ini tadi, timbullah rasa sakit gitu. Terus kalau udah sampai ke saraf gigi, solusinya apa dan, Dok? Seperti itu. Kalau udah sampai ke saraf gigi, sebenarnya solusinya harus perawatan saluran akar. Pilihan pertama itu kalau kamu mau giginya dipertahanin, itu bisa kita pakai treatment yang namanya perawatan saluran akar. Gitu. Oke. Tapi memang perawatan saluran akar itu kita kayak butuh berkali-kali kunjungan gitu. Ada juga sih untuk beberapa kasus yang bisa cukup 1 kali kunjungan aja, cuman nggak semua kasus itu bisa dilakukan perawatan saluran akar 1 kali kunjungan gitu, tergantung dari kasusnya nanti gitu. Atau pilihan kedua kalau mau mudah sih dicabut, cuman ya lagi ya namanya pencabutan gigi pasti kan giginya hilang tuh, Ya, benar-benar. pasti ada sesuatu yang harus resikonya lah, ada resikonya nanti setelah cabut gigi otomatis kan giginya hilang, jadi ngunyahnya pasti kan makin sulit kan lama-lama kalau giginya pengen dicabut, jadi harus diganti gigi palsu gitu. Oke. Kamu umur berapa sih? Serem banget. Berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Atau... ya kan ada beberapa kalau udah dicabut bisa Iya. tumbuh lagi kan, Oh, Dok? iya Nah ini benar. saya mau tanya nih, udah berapa tahun nih sekarang? Tahun ini baru 3 tahun. 3 baru tahun 3 berarti bisa tahun tumbuh ya. lagi. Masih banyak cadangan gigi di luar bawahnya. biasa. Ya luar biasa. 3 tahun, paut ya Mbak ya? Oke. Baik. Berarti solusinya cuma 2 tuh tadi, dilakukan perawatan atau cabut. Aduh, Terus pasti udah- sakit ya, Lanjut Dok sakit ya. kan? Enggak, tenang aja, namanya perawatan gigi itu nanti kan kalau cabut itu di anestesi, dibius. Kalau perawatan saluran akar juga nggak sakit kok, nanti kita bantu, kalau sakit kita bantu bius gitu. Sebenarnya kalau dokter gigi itu nggak semenakutkan itu kok, apalagi dirawat dengan dokter-dokter yang cantik-cantik kan. Ini kan banyak dokter kan cantik-cantik, Ya, benar. ganteng-ganteng. Lebih menakutkan kalau di gitu. PHP pacar ya, kan? Itu Nah, ngeri itu lagi. menakutkan, sakit hati lagi gitu. Bisa kan. request yang kayak anime nggak? Oh gitu, Boleh. waduh, ini permintaannya mahal ya, aduh luar biasa. Ada 3 tahun ini permintaannya macam-macam. Iya, ya? macam-macam. Luar biasa. Iya, nanti kalau bisa Baik. pakai cosplay juga ya Iya. dokternya. Oke. Oke, baik. Berarti solusinya apa, Dok nih? Atau untuk kita bisa bilang bahwa supaya gigi tidak berlubang, apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, memang kalau supaya gigi tidak berlubang itu, yang pertama kita harus jaga asupan makan kita. Jadi ya memang sekarang ini kan kita kan pasti seneng makan makanan yang manis ya. Siapa sih yang nggak suka makanan manis, permen, coklat, atau makan-makanan yang lengket gitu. Nah itu mungkin bisa kita batasin gitu, atau kita ganti dengan asupan buah dan sayur gitu. Terus yang kedua, kita juga harus rajin gosok gigi. Rajin gosok gigi. Waktu yang paling tepat untuk gosok gigi itu sebenarnya minimal 2 kali. Pagi Sehari setelah 2 makan. kali? Iya, itu minimal ya. Oh, oke. Itu minimal. Jadi pagi setelah makan atau malam sebelum tidur. Kalau mau lebih itu boleh. Sebenarnya kan itu kadang yang jadi salah juga sih ya, karena banyak kan dari kita yang kalau pas sikat gigi itu pas mandi aja. Benar. Iya nggak sih? Kamu tuh gitu nggak? Oh, dengerin tuh, gitu enggak? Kalau jajan kamu nggak mandi Nggak lagi. mandi lagi ya. Kalau mandinya sehari sekali, Nah. gosok giginya sehari sekali aja kayaknya ya. Tuh dengerin tuh, ya Dok ya. Terus apa lagi, Dok? Nah, terus yang ketiga tadi ya itu rutin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oh, itu itu penting penting ya. banget, iya. Pernah ke dokter gigi nggak? Ini lagi di dokter gigi. Oh,
Hati-hati. Konsultasi gratis Bener. ini ya. Takutnya itu tubuhnya taring ya. Ngeri banget ya kalau Taring gitu. semua Taring. gitu nanti gigi. Harus sering kontrol 6 bulan sekali. Iya, minimal 6 bulan sekali. Itu Meskipun minimalnya nggak ada ya? keluhan. Iya, Oke. meskipun nggak ada keluhan, 6 bulan sekali kalau bisa kontrol ke dokter gigi. Oke, tuh. Jadi udah paham belum nih, Ivi nih? Udah paham kok. Udah kan? Nanti aku langsung cabut aja kali ya. Takut Gak tapi usah ya. takut. Nggak usah takut. Kamu kan masih muda nih. Beri dirawat saluran akar, cobain perawatan itu. Nanti dicek Oke, dulu juga kan? siap, nanti Jadi dicek lapisannya udah yang mana dulu nih? Kan kamu belum ngecek secara keseluruhannya kan? betul. Nanti kalau ke dokter gigi udah pasti kelihatan nih. Jadi apakah lapisan mana yang sudah terkena dan lubangnya kan bisa kelihatan di situ. Oke, siap. Oke, jadi itu ya intinya kita harus menjaga pola kesehatan dari asupan makan, 3 hal tadi yang dikatakan oleh Dokter Karin. Kita harus waspadai juga, jangan menyepelekan, nggak usah ke dokter gigi, nggak usah, itu nggak penting, itu penting sekali. Karena yang namanya sakit gigi itu lebih parah daripada sakit hati. Menurut saya kan sakit hati masih bisa makan, kalau sakit gigi nggak bisa makan kan? Betul. Jadi sekarang sudah nggak relate lagi ya, yang namanya dari Iya. mending sakit gigi daripada sakit hati, enggak. Kalau buat saya lebih sakit hati daripada sakit gigi, Betul. iya kan? Sakit hati masih bisa makan, sakit bisa gigi makan. nggak bisa makan kan? Kurus nanti. Seperti ini. Benar. Iya. Jadi kamu jarang makan lagi. Nah, itu tadi sudah ada solusinya, sudah ada penjelasannya kan. Jadi semua bisa teratasi dengan pola makan dan juga untuk jangan lupa selalu rutin ke dokter gigi. So, jangan lupa rawat aja sekarang.